Kadang kita nggak sadar, tapi hidup kita sekarang itu seperti rangkaian adegan yang terus berputar dalam genggaman kecil kita. Kita bangun pagi bukan karena benar-benar siap menjalani hidup, tetapi karena notifikasi terus berdatangan. Kita tidur bukan karena benar-benar capek, tapi karena video terakhir di FYP akhirnya habis. Baru saat itulah kita tersadar bahwa, oh ya nih, udah jam 2 pagi. Di tengah semua itu, ada satu fakta yang lupa kita sadari. Hidup kita sudah 100% terkoneksi dengan dunia digital. Dan lucunya, justru di dunia yang penuh meme, ya candaan receh, drama selebgram, dan konten estetik, Allah tetap menitipkan cara untuk menyapa hati kita. Tanpa kita sadari, dakwah pun ikut pindah rumah. Dulu Allah memerintahkan, serulah manusia dengan hikmah dan nasihat yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dulu hikmah itu datang dari mimbar. Kini hikmah itu bisa muncul dari video 7 detik yang cepat di layar kita. Misal, ketika kamu merasa sendirian dan tiba-tiba muncul video soft voice yang viral. Terus entah kenapa dada kamu tuh hangat sebentar, kayak ada yang nepuk perlahan bahu kamu. Atau pas kamu lagi insecure-nya gitu kan, karena ngebandingin diri dengan orang lain, terus konten muncul. Allah menciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk, dan kamu berhenti scroll sejenak karena tiba-tiba itu relate banget. Benar, itu bukan kebetulan. Ini cara Allah bekerja di zaman yang serba cepat ini. Nabi pernah bilang, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini satu ayat itu bahkan bisa menjadi satu story, satu caption, satu komentar yang kamu niatkan untuk kebaikan. Kadang dakwah itu hadir lewat hal sederhana, kayak teman kamu itu yang biasanya bercanda mulu gitu kan, tiba-tiba upload foto sunset gitu kan dengan caption yang cuma pelan-pelan, gak semua harus dikejar. Dan kamu baca itu berpikir bahwa, lah kok pas banget ya sama hidup gue gitu. Atau ketika kamu ngepost ulang kalimat motivasi dari akun random gitu kan, yang scroll di beranda juga. Dan ternyata hari itu ada seseorang yang kehilangan pegangannya. Lalu baca postinganmu dan dalam hati kecilnya berbisik, kayaknya ini deh jawabannya. Itu semua dakwah. Dakwah yang gak butuh panggung, dakwah yang gak butuh mic, dakwah yang gak bikin kamu merasa digurui, dakwah yang datang lewat scroll kecil tapi mempunyai efek besar. Dan justru di dunia digital yang isinya sering bikin bising ini, dakwah jadi lebih penting dari sebelumnya. Ingat firman Allah, jika datang berita dari orang fasik, periksalah kebenarannya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini terasa banget relevannya di tengah ramainya hoax, editan, dan drama medsos yang kadang bikin kita capek batin. Karena itulah, sebelum kita bikin konten, sebelum kita repost, sebelum kita share screenshot, kita sudah diajarkan oleh Nabi untuk berpikir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di media digital, diam itu bisa berarti enggak ikut gibah online, enggak menyebarkan vibes negatif, enggak menambah panas berdebatan. Sebaliknya, berkata diam berarti menyebarkan ketenangan, kebaikan, dan harapan. Bahkan, kalau cuman satu kalimat, itu tetap menjadi ibadah sebetulnya. Hari ini, dakwah bukan tentang siapa yang sering ceramah. Dakwah adalah siapa yang paling tulus menenangkan hati orang lain. Dan kalau kamu masih menonton sampai saat ini, mungkin sebenarnya kamu sedang butuh diingatkan sesuatu. Dan mungkin ini adalah cara Allah menyampaikan kamu lewat media yang kamu gunakan setiap hari. Sebelum lanjut scrolling lagi,
Coba tanya diri dulu, kalau satu postingan dari aku bisa menguatkan seseorang, aku mau pilih postingan yang kayak apa. Karena siapa tahu di antara konten lucu, drama, keresahan yang kamu lihat setiap hari, justru konten kamu lah kebaikan muncul yang menjadi alasan seseorang bertahan. Dan kalau kamu merasa video ini relate banget dan gak sadar udah didengerin sama ini, itu tandanya media dakwah baru saja bekerja.